Serius gemas. Serius. Ya bisa berantem sama gue. Aduh anjing nyetrum anjing. Torpedo. Apa itu? Aduh. Pane, harus dipasung nih. Selain ahlak yang jelek, muka dia pun juga makin jelek. You see this thing moving? He's been staring at me for like 10 minutes. Bang, kita kan nggak boleh ngerasisin suku, agama, dan ras. Kalau ngerasisin orang murtad, LGBT, orang Yahudi, apakah boleh? Wah, ini pertanyaannya jam berapa sih nih? Oh, jam 11. Pantes dia nanya begitu. Kalau LGBT mah bukan rasis. LGBT itu bukan ras. Itu kalau LGBT itu sebuah keanehan. Lo nggak boleh menghina suatu ras, lo nggak boleh menghina suatu agama. Kalau LGBTQ itu bukan ras, bukan agama, hei. Itu namanya penyakit, harusnya diapain? Disembuhkan. Kalau misalnya kalau ngerasisin orang murtad boleh nggak? Siapa bilang boleh? Kagak boleh juga. Ada orang Islam memihak kepada keagama lain, itu namanya murtad. Teman-teman sekalian, itu namanya murtad. Orang Islam keluar dari agama Islam itu namanya murtad. Kalau orang dari luar Islam masuk ke Islam namanya mualaf. Boleh nggak kita ngerasisin orang murtad? Kagak boleh. Siapa bilang? Ngaco. Kalau misalnya dia murtad, ya mungkin kami seorang muslim sedih gitu ya, kayak ya dia pindah ke agama lain. Tapi ya udah, jangan dihina. Kenapa begitu? Karena di keluarga saya pun ada kok. Iya kan? Paling kita ngomong ya dia lock out kan gitu kan. Ya urusan dia sama Tuhan lah. Kita nggak boleh ngerasain. Tapi kalau sama orang Yahudi boleh nggak bang? Kalau ngatain orang-orang Yahudi, kalau ngatain orang Yahudi juga nggak boleh. Orang Yahudi juga ada yang damai. Kalau kita ngomongin Zionis itu adalah yang apa tuh namanya tuh bahasanya genosida atau genocide, ya. Masalahnya orang Yahudi kalau yang Zionis itu jadi Anakin Skywalker pada saat dia transisi ke Darth Vader. Kalau itu bukan ngerasisin, mengutuk-ngutuk perbuatannya. Dia jadi Anakin Skywalker, Pak. Lah iya kan? Genocide is sexy katanya, anjir. Begitu ya, mudah-mudahan jelas yang nanya. Bang, bulet banget tuh jakun. Aduh, lu jangan diingetin deh. Actually ya, gua kemarin cukur rambut kan. Cukur rambut maksudnya karena mau syuting debat. Yang biasa motong rambut gue lagi libur. Akhirnya diganti sama orang lain. Rapi, secara rambut rapi. Cuman dia gak tahu kan gue pengennya jenggotnya kayak apa. Ditipisin setipis-tipisnya. Gue bilang yang tadinya mas-mas jadi mbak-mbak gitu kan. Ini kan dicukur kan rambut gue. Begitu gue bilang, Mbak, ini model rambut apa? Mas jangan salah loh katanya. Ini Mas Gema ya rambut tipis. Artis-artis Hollywood itu banyak loh yang rambut jenggot tipis tuh, lo tau gak? Yang jenggot tipis terus tebel ke bawah gitu kan. Jadi di dagunya tuh tebel jenggotnya, di sini tipis. Gue bilang, iya Mbak, ya kan artis Hollywood ya. Lah kalau saya, terus dia kayak mbaknya kayak baru nyadar gitu muka pas ngeliat muka gue. Cocok Mas. Kayak muka itu kayak, iya juga ya, anjing lah. Gue kan kesel deh. Gue langsung kayak ya elah. Ya udahlah. Ngomong-ngomong sebelum Sawirian ya, sebelum gue bacain Sawiria selanjutnya. Kemarin pada saat gue live Skull and Bones, ada yang komen, Bang, menurut Bang Gema gamenya jelek. Menurut TLM reviewnya bagus. Menurut Kang Dani bagus. Untuk Kang Dani bisa saya wakilkan. Dan beberapa YouTuber lainnya yang bilang enjoyable. Itu adalah Ubisoft Creator Program. Apakah saya pernah ngikut? Ya pernah lah, yaitu di Assassin's Creed Valhalla. Sisanya gue tinggal minta, nggak usah ngikut Ubisoft program. Gue sekarang kalau game-game Ubisoft tinggal minta. Terus gue kemarin pas di offline gue tanya, Kang Dan, menurut lo Skull and Bones gimana? Kata Kang Dani, 700.000 sih tai. 200.000 oke lah, setuju. Gue setuju sih. Skull and Bones kalau harganya 150.000 sampai 300.000, gue masih toleransi. Tapi kalau 700.000 tai. Ya gue juga pernah ngomong jadi Valhalla waktu itu Ubisoft Creator Program itu kami dikasih game gratis, disuruh ngetes. Bang, ini buat Melo. Biasanya gue kalau game Ubisoft tuh gue minta. Ya kan, game-game baru kayak Assassin's Creed Mirage pun gue minta. Gitu kan. Tapi kalau Ubisoft Creator Program biasanya dikasih eksklusif antara gamenya, waktunya. Gue adalah salah satu YouTuber Indonesia yang pertama kali main Valhalla. Karena itu ada tanda tangan kontrak.
Jadi gue Valhalla itu belum rilis, gue udah mainin. Gitu kan, itu ada tanda tangan kontrak. Kalau PS waktu itu God of War yang pertama kali itu sebulan sebelum rilis gue udah mainin, udah sampai tamat malah, gitu kan, karena ada MDA atau tanda tangan. Nah, kalau Ubisoft Creator Program terus yang itu waktu itu gue adalah Valhalla. Tapi kalau misalnya gue mainin pada saat sudah rilis itu udah bukan Ubisoft Creator Program, itu gue tinggal minta. Biasanya gue sebut positifnya, negatifnya pun boleh disebut. Kalau gue sama Ubisoft, gue fair. Gue bilang ke Ubisoft, game lu gue promoin, tapi kalau yang jelek gue bilang. gue bilang gitu ke Ubisoft. Oh iya silahkan, karena bukan kreator program. Karena gue benar-benar minta hanya tuker barang alias tuker code. Dia ngasih code gratis buat gue sama Bang Tara, gue disuruh review. Review jujur. Nah, kalau Skull and Bones, kenapa gue sampai emosi kemarin? Gue beli, Pak. Karena actually Ubisoft ngontek ke gue, mereka bilang mau nggak kasih kodenya kami kasih. Gue bilang gue tolak, literally gue tolak. Gue bilang karena kami sudah menunggu game ini, kami mau mendukung Anda dengan cara membeli. Gue beli 700, Bang Tara belinya 1 juta. Alhasil saya review dengan secara jujur dan ternyata gila. Itu game sih kasihan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau teman-teman mau nyoba silakan. Ada di Ubisoft Connect, teman-temannya bisa dibeli pakai GoPay dan sebagainya, ya silahkan. Gitu ya kan. Lucunya kalau kami sebagai pihak, gua dan Bang Tara maksudnya ya, gua dan Bang Tara sebagai YouTuber, pengalamannya tuh agak ada lucunya sih. Jadi ada beberapa game yang pernah, wah gue bingung nih promoinnya gimana, karena gue tahu nih bakalan agak sedikit boring. Oh ya udah, gue nyari akal, nyari ide gimana cara untuk promosinya biar lu nyoba, gitu kan. Sebagaimana mungkin lah, silakan guys coba, gitu kan. Tapi ada beberapa game yang actually kita disponsorin, kita enjoy mainnya dan bahkan lanjut, gitu kan. Ada beberapa game itu. Yang terakhir ini adalah LOL itu catur itu, LOL chess itu, LOL TFT itu loh. LOL Chess yang TFT itu kami disponsori, tapi pas kita lihat, oh gamenya lumayan seru juga ya, cobain lah. GW gak suka lu katain Skull dan Bones. Masa gitu doang? Masa gitu doang? Lebih brutal jangan, lagi dong. Jangan. Kasian yang sudah beli atau kasian di Ubisoft, jangan. Jangan. Kami paham kok Bang. TFT. Terus actually kemarin tuh yang Warship, World of Warship, itu kan sponsor. Pas gue cobain, lah kok seru ya? Kok seru? Ya udah mainin. Mainin gitu kan. Terus yang udah disponsorin apa ya? God of War jelas. God of War kita disponsorin, udah jauh-jauh hari kita nyobain, ya udah kita mainin. Terus apa lagi ya kemarin ya? Oh itu apa namanya? Honkai Impact 3. Kan pertama kali itu kan gue disponsorin, gue gak pernah tahu Honkai Impact. Begitu disponsorin, gue cuma kok lucu ya. Ya gacha sekali akhirnya. Oh iya, bagus. Kalau PUBG Bang, PUBG. Kalau PUBG, kami emang kebetulan emang suka game tembak-tembakan, jadi cocok. Gitu. Valorant Bang, Valorant sempet suka karena ada temennya. Tapi begitu temennya nggak ada, ya udah. Nggak jadi saya. Valorant, Apex, itu dua-duanya itu karena ada temen. Begitu udah temen dengan main, bye. Gitulah ya. Anyway, sehat Bang Gem, alhamdulillah. Grand Blue yang latest itu yang gue suka, Grand Blue Fantasy sangat rekomen. Itu gue disponsorin kan, disuruh promosiin. Gue nggak pernah main Grand Blue sebelumnya, tapi gue nggak pernah nyobain. Pas yang itu, wah bagus itu guys, gue rekomen banget. Lo daripada di PS5, daripada beli Skull and Bones, cobain Grand Blue. Yang nggak tahu sih lo suka apa enggak ya JRPGs, tapi cobain Grand Blue Pak. Dari Leon, Bang, jika ada yang teman sudah ngancurin karakterku atau hidupku, mendingan menjauh saja dan relakan. Lo ngomongin kehidupan lo atau si Leon? Kalau Leon, temen yang ngancurin mati semua. Bahkan nggak usah temen yang ngancurin, temen yang baik sama Leon aja, Leon Kennedy di DRE ya, Resident Evil, mati semua. Lu sebut Louis, siapa lagi? Ya kan? Lu sebut semua. Yang nolongin Leon di RE6, yang helikopter tuh yang tentara, terus mati. Yang jemput di helikopter, mati. Yang deket-deket sama Leon tuh mati semua. Gitu kan? Lu ngomongin Leon yang mana nih? Polem, ya kan? Yang gak mati Eda Wong doang Bang. Iya betul. Helena, oh iya sama Helena yang hidup.
Helena yang hidup. Gitu kan? Bahkan sampai presiden pun mati di tangan Leon, cuy. Presiden pun mati di tangan Leon. Presiden yang mana, Bang? Presiden bapaknya Ashley. Presiden yang di Resident Evil 6. Mati, coy. Gitu kan? Jadi ya lo ngomongin kalau Leon ya, tapi kalau ini jawaban serius gue untuk kehidupan lo. Kalau ada temen, ini simple aja. Jawaban gue simple yang membuat lo berpikir sendiri. Bro, kalau ada temen yang menghancurkan harga diri, menghancurkan karakter lu, itu namanya bukan temen. Sesimpel itu. Sekarang hidup saya juga sudah damai. Ada misalnya sepupu, mungkin sepupu saya mencoba menjatuhkan saya dan Bang Tara. Ya udah, mungkin secara darah lu sepupu, tapi secara kelakuan apa ini sepupu pantat? Contoh gitu kan. Baik keluarga atau teman, menurut gue orang yang baik ya baik-baik aja. Orang yang rese aja. Orang yang jahat ya jahat aja. Kalau misalnya lu bilang nih ya, sekali lagi nih sawiranya gue refresh, ada temen yang ngancurin karakter atau hidupku, mendingan menjauh saja. Itu bukan temen. Kalau bukan temen diapain? Ya udah, hush sana lu. Kalau gue justru lebih sekarang gue sama Bang Tara udah lebih ini sih, lebih santai lah, alhamdulillah. Nerima kayak gitu mau udah biasa. Tapi ya udah, kalau misalnya itu mah walau alam. Kalau di agama Islam kita mengajarkan sesungguhnya kalau kamu benar itu kamu buktikan kamu benar dan kita jangan takut. Tapi ketika kamu benar walaupun sudah berbicara tapi kamu tidak diladeni, ya udah. Tinggal innalillahi. Maksudnya innalillahi apa? Lu balikinnya ke Tuhan. Ntar Tuhan yang balas tuh satu-satu. Ntar ditunjukin. Ini pengalaman hidup yang demi Allah ya, dan gue ngerasain sendiri, guys. Gue pernah cerita gak sih kalau gue tuh dulu pernah dijahatin sama mantan-mantan kru gue, sama mantan-mantan pacar gue juga. Ya udah, tapi ya dikumpulkan. Semua orang itu akan dikumpulkan. Yang jahat dikumpulkan sama yang jahat, yang baik dikumpulkan sama yang baik. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya lu bilang, "Bang, temen gue ngejatuhin gue dan menyenangkan, jauhin aja." Ya udah, jauhin saja. Gitu lah ya Leon ya. Itu oke, sawirnya lanjut. Nama saya emang Leon di real life. Oh. Si Benten bersosialisasi 10 tahun dan lalu dibully satu di kampus dan kemarin pun friend alumni SMP di IG. Oh. Rem nasib, Max deh JWB wajah tersenyum. Namanya dia emang Leon. Tapi belakang lu bukan Kennedy kan? Belakang lu bukan Kennedy kan? Iya. Bersosialisasi dibully satu di kampus, bukan satu kampus kan. Kalau lu dibully satu kampus beda cerita. Kalau dibully satu orang di kampus ya udah pisahin aja. Yang satu lagi alumni SMP, Bang. Ya elah. Ya udah, nggak apa-apa. Temen itu adalah a friend in need is a friend indeed. Ketika lu susah, dia insya Allah akan membantu. Tapi seorang teman yang benar adalah bukan yang nempel terus juga. Seorang teman yang benar, dia akan nolong ketika lu kesusahan. Dan dia akan tahu saat lu pengen dibiarin sendirian. Itu namanya teman. Itu namanya teman. Kalau misalnya, Bang, tapi kalau alumni, ya elah. Alumni suatu saat ntar lu udah nikah, lu punya anak baru, reuni yuk SMP, paling ketemu cuman apa sih? Pamer harta. Mengingat masa lalu mah sedikit, paling pamer harta. Lu sekarang kerja di mana? Mobil gue begini, rumah begini. Wah gila, anak lu gimana? Wah anak gue sekolahnya di sini, Paling begitu. Paling ada salah satu nih ntar nih, bro, lagi ngomongin apa bro? Oh lu punya anak? Nah, gue punya kebetulan nih bro ya, program yang bagus banget buat anak lu. Anak lu kalau misalnya sakit nanti gimana coba? Lu kepikiran nggak? Sakit tuh mahal lo bro. Contoh kayak tuh YouTuber si Gemas Show Indo, operasi sinus sampai 90 juta. Emang lu siap di cover? Makanya gue ada program bagus banget bro buat lu bro. Anak lu masih umur berapa? Nah, cuma 500.000 sebulan bro. Nah, gitu. Paling ada temen yang kayak gitu, udah kelar, gitu kan? Berenang di lautan fakta. Iya kan? Paling ada yang kayak begitu, gitu kan? Kalau misalnya namanya reuni mah, jadi lu nggak usah kepikiran kayak, aduh ntar gue di reuni nggak punya teman dari alumni. Ya bodoh amat. Pengalaman ya Pak. Gila, ya kan? Dulu itu adalah saya waktu saya reuni SMA, sial. Oke lah ya. Terbawa banjir fakta. Iya.
155. Buset, thank you. Bangsat, nggak jadi pantat, nggak jadi thank you, ya, nggak jadi thank you, judi bangsat. Berapa tuh angkanya? Ribet lagi. Gua kan harus balikin. Masalahnya lu tau nggak pinternya apa? Jadi banyak orang bilang kan, bang, kenapa lu nggak blokir kata-kata judi online? Udah, ini dia pakai font bangsat ini. Ini yang judi-judi online ini, dia tuh pakai font di mana yang lu nge-bypass semua kata-kata yang udah lu filter. Bangsat. Emang bangke. Kenapa sih yang pinter-pinter tuh orang-orang pada haram-haram, pinter lu maksudnya itu gitu kan. Pakai font yang aneh. Iya, jadi lu buat apa namanya, jatuhnya jadi simbol, gak bisa keblokir. Bener, ambil jangan teman tetangga gue pada jadi apes bang gara-gara sistem kalian. Iya. Walaupun gini sih, walaupun gue ada setuju juga yang menganalisa soal judi online. Memang kadang kita itu sebagai sebagai orang yang mainin ya, itu memang lugu dan polos. Kadang kasihan juga. Gua jujur memang judi online itu kan bangke dan bangsat ya. Tapi di samping itu juga, judi online pernah bikin statement gini, kami kan gak maksa. Bener lagi. Makanya gue langsung kayak, aduh. Masalahnya yang kita tuh, kalau menurut gue ya, lebih tepatnya ya, kalau misalnya memang katakanlah pemerintahan harusnya pemerintah itu kan memblokir situs judi online, jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa atau apapun alasannya, minimal lu edukasi rakyat lu, coy. Serius. Judi itu adalah entertainment untuk orang kaya. Lu lihat ke Las Vegas, actually mak gue udah ngeliat sendiri secara langsung sebulan sebelum Bang Tara nikah itu mak gue sempat mampir ke Las Vegas, ke San Andreas mak gue, ke San Francisco, ke Los Angeles, sama ke Las Vegas. Di Las Vegas emak gue ngeliat dengan mata kepala sendiri, yang datang bro mobilnya beneran literally kayak di film-film pak, Rolls Royce, Ferrari, Lambo, yang bener-bener mobil mewah semua. Judi itu adalah entertainment. Ketemu CJ bang. Nggak gitu dong, emak gue ketemu CJ keren juga gitu kan. Nah tapi serius, judi itu adalah entertainment untuk orang kaya. Orang kaya tahu ketika main judi duit gue pasti habis. Orang kaya mah tahu pak. Orang kaya tuh tahu kalau judi itu, iya emang ini entertainment buat gue, buat hahihi, dan gue memang pasti kalah because the house always win. Kalau orang Indonesia tuh yang gue kasihan ya pak ya, mereka tuh ngarep kaya dari judi online. What the fuck? Makanya main GTA San Andreas, biar lu tahu tuh yang namanya kasino tuh seperti apa. Kasihan sebenarnya aslinya bang, kurang edukasi, makanya itu dia. Minimal harusnya sih, kayaknya gue rasa youtuber Indonesia udah banyak deh yang edukasi. Salah satunya selain gue gitu, maksud gue selain gue sama Bang Tara, kayaknya udah banyak sih yang edukasi ya. Dimana ya itu judi itu sebenarnya bikin miskin, judi itu hanya entertainment buat orang-orang kaya. Mungkin sebenarnya harusnya udah banyak, tapi ya mungkin karena orang-orang yang nonton kayak bohong lu, nih gue kemarin dapet iPhone. Ya udahlah ya. Mas Gem minus berapa? Kemarin bini agak struggle pakai kacamata, harus pesan lensanya soalnya kerja sama Mas Zeis nih. Coba Apple kerja sama ya. Mas Indra, saya kemarin justru habis ganti minus. Kemarin selama ini saya nggak tahu kalau mata saya seterang ini loh. Sekarang gue kebaca tulisan-tulisan jam. Ternyata saya selama ini pakai kacamata yang minusnya 2. Ternyata sekarang saya minusnya 4. Yang kanan minusnya dari 2 ke 375. Yang kiri dari 2 ke 4. Naik minus saya pak. Gitu ya. Jadi sekarang saya sudah minus 4. Terus sekarang gue pas nyetir kemarin, ya Allah, selama ini gue nyetir mata gue Burem ternyata mata gue. Ya Allah, selama ini gue ngeliat enaknya. Astaga. Aduh ya, begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi live stream gini nih, gue dim aja monitor gue, bodo amat. Gue kurangin brightness gue. Asli guys, gue sekarang benar-benar lagi menjaga mata gue lebih inilah. Dan biasakan kalau teman-teman yang suka habis lihat handphone, lihat komputer, lu biasain lihat yang jauh-jauh. Ada cewek telanjang jauh, liatin aja, nggak apa-apa, liatin. Nggak, maksud gue liatin yang jauh-jauh. Abis lihat yang jauh-jauh jangan lupa lihat yang hijau. Nggak, ini serius. Kalau yang cewek telanjangnya itu opsional ya. Tapi maksud gue lihat sesuatu yang jauh. Lihat yang jauh gitu kan. Mantan pergi, ya nikah sama yang lain. Wah itu jauh tuh. Liatin aja. Wah jauh tuh gitu kan. Terus abis itu lu lihat yang hijau. Pohon, BH. Maksudnya lihat yang jauh gitu kan. Lihat yang jauh.
Salam Pak Tarwo. Bang, saya mau dengar pendapat abang. Aku sebagai mahasiswa biologi pernah baca beberapa jurnal kalau scientific LGBT itu bukan penyakit bang, dan ada di setiap gen manusia bang. Wah. Jadi gini, saya akan menyampaikan dari ahlinya. Kalau gua yang menyampaikan, lo nggak percaya karena gua nggak sekolah. Tapi saya akan menyampaikan dari Dokter Boyke. Betul, ada gennya. Betul, tar dulu. Lu jangan langsung bilang, masa sih bang LGBTQ ada gennya? Ada, tar dulu. Ada pak. Ada pak. Genetik itu ada. Di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. 3%. Yang aku berapa? Semuanya. Selesai. Udah. 97%-nya apa? Lu mau jawaban serius? 97%-nya itu adalah mental illness yang disebabkan oleh pergaulan, orang tua, bisa jadi mantan pacar atau mantan pasangan dan sebagainya. Ya tapi memang walaupun wajar. Tapi gini teman-teman sekalian ya, kalau saran saya, kalau lu mau baca jurnal zaman sekarang tuh gua ada setujunya sama Elon Musk. Elon Musk kan sekarang lagi gembor-gembor. Elon Musk tuh gue benci banget sama tuh orang, ya kan? Doge to the moon, bubar. Karena tuh orang bener-bener munain, naujubillah munafiknya. Elon Musk tuh bangke. Elon Musk itu jangan AI is dangerous. Bikin 5 company menggunakan AI. Muna gitu kan, bangke. Tapi Elon Musk itu love hate relationship. Serius, love hate relationship. Di mana yang Elon Musk sekarang lagi gembor-gembor banget soal jurnalistik, media dan berita. Elon Musk gembor-gembor banget. Lo pada masih percaya namanya jurnalistik, berita dan sebagainya? Lu baca aja tweet Elon Musk sendiri. Karena gini teman-teman sekalian ya, memang media itu ada yang kredibel banyak pak. Media yang kredibel banyak. Tapi media itu kan balik lagi ke wartawannya masing-masing. Apalagi kalau lu ngomongin media atau press ke barat-baratan. Ini kan kita ngomong press ke barat-baratan, ataupun mungkin ada press Indonesia ya. Tapi kalau kita ngomongin press barat-baratan, lu semua lihat media barat itu namanya LGBTQ udah bukan disebut penyakit lagi pak, tapi didukung. Gitu. Didukung. Kita di sini ngomongin press ke barat-baratan. Kalau lu memang pernah membaca jurnal nih, gue pernah ngebaca jurnal apa dan sebagainya bang, jangan langsung percaya. Lu lihat ahli yang bener dulu. Sekarang gila, propaganda di mana-mana pak. Lu hati-hati. Jurnal penelitian sama jurnalis tuh beda loh bang. Oh iya bener, itu bener. Makanya maksud gue yang menulis jurnal tersebut, gue nggak tahu lu baca dari mana tadi ya. Yang siapa tuh tadi? Yang mana tuh tadi? Saweria. Ini gue nggak tahu lu baca dari mana, tapi yang jelas pak, lu ngebaca suatu jurnal, bahkan dari jurnalis pun nggak. Maksud gue ngomong tuh, lu baca jurnal penelitian, lu baca berita dari jurnalis pun, apalagi kalau lu ngomongin sumber yang ke barat-baratan, aduh, yang namanya LGBTQ dan sebagainya, lu jangankan ngomong itu suatu penyakit pak. Mereka dibela, lu ngomong begitu di ke barat-baratan, ditimpuk lu. Abis ditimpuk lo, abis gitu lah. Tapi yang jelas kita ngomongin jurnal ke barat-baratan ya, bukan Indonesia ya, negara-negara barat. LGBT itu bukan penyakit, ada di setiap gen manusia. Betul, 3% doang, selebihnya mah kagak. Ya sekarang gini pak, ada orang melegalkan perkawinan. Kalau antar jenis mungkin bisa dibilang gay atau lesbian, tapi ada yang sinting. Lu masa nggak bisa ngeliat kalau itu sinting sih? Ada orang gede, orang dewasa, orang tua ngaku dirinya sebagai, hi, my pronoun I'm a 7 years old child, trans age. My pronouns is they them. I'm a trans age. Umur 68 tahun mengaku sebagai umur 3 tahun. Apa nggak sinting ya? Lah iya dong. Dan itu sempat didukung loh sama mereka. Dan lebih gilanya lagi, ada yang ngeadopsi. Itu salah satu contoh, gitu kan. Kalau kita ngomongin LGBTQ itu, banyak teman-teman, panjang dan nggak selesai cuma di satu live. Karena bahkan orang lesbian dan gay yang asli pun, mereka tuh menolak program pelangi ini. Karena emang nggak ada istilah kayak apaan sih katanya. Lu gay sama lesbian itu apaan yang zaman sekarang? Mereka nggak ada. Orang gay sama lesbian itu, lu lihat aja YouTuber bahkan ada yang transgender pun mereka menolak pergerakan bahwa apa itu namanya trans age, trans itu nggak ada. Itu memang sakit aja.
Jadi LGBTQ, lebih tepatnya Q ya, Q ada Q plusnya itu loh, yang queer, yang apa, yang hey guys, if you're playing Hogwarts Legacy, I will block you, yang kayak gitu-gitu, yang sinting-sinting itu, ya itu, gitu kan, yang walk, itu tuh orang LGB pun benci, lesbian, gay, bisexual, mereka tuh sebel sebenarnya main zaman sekarang. Lo lihat deh, ada kok YouTuber yang transgender tuh, yang jadi cowok, yang dari cowok ke cewek ada. Dia lucunya ya, ironisnya dia transgender, tapi dia speak up benci banget sama namanya LGBTQ. Semuanya dia tentang. Terus dia selalu bilang, apa lo mau nantang gue transgender, katanya si YouTuber. Ada tuh namanya siapa tuh, gue lupa. Ada lah pokoknya. Itu terkenal juga lagi, subscribernya jutaan juga. Beberapa komite olahraganya aja pusing bang, laki ngaku wanita itu juga. Itu menurut gue suatu ketololan, bukannya merendahkan atau meremehkan wanita. Tapi ada orang apa tuh yang ringnya persegi 7 teman-teman, bukan yang kayak Smackdown, MMA, di mana yang cewek digebukin sampai berdarah-berdarah. Lu gila. Yang dia kalah sama yang itu, sama yang apa namanya, ya lu gila. Berarti basically lu pada kalau nggak mampu di olahraga cewek, di olahraga cowok, lu daftar aja ke olahraga cewek. Lu bilang aku transgender, wah sinting. Sinting nih dunia, anjrit. Aduh, gila lah ya. Tentu saja tidak imbang bang, ya iyalah. Cewek yang paling berotot lu sebut. Cewek yang paling otot lu sebut deh, yang paling berotot lu sebut. Siapa sekarang? Yang paling berotot dan paling... Lo lawanin misalnya sejenis Mike Tyson, yang dimana Mike Tyson lagi kondisi prime. Apa nggak mati tuh cewek? Kan gitu kan? Ya gitulah, ngomongin itu panjang lah ya teman-teman sekalian. Tapi hati-hati apa yang kamu baca. Jujur gue lebih percaya sama media Asia sekarang dibandingkan sama media kebarat-baratan asli. Secara apapun, game, film, mau tentang jurnal atau apapun, gue lebih percaya sama media Asia sekarang dibanding sama media kebarat-baratan, sumpah. Bang, gue pengen nanya, kata subscribe dari Dota 2 dulu, lama nih. Gue di Jepang, dia lagi di Jepang nih guys. Sedangkan ibu sakit sampai nggak bisa jalan bang. Apa gue bisa nyenengin ibu ya bang ya? Gue 2 hari nggak bisa tidur gara-gara kepikiran ini. Oke, pertama-tama lu nggak bisa tidur kepikiran karena hal ini, berarti lu adalah manusia normal. Lo iyalah, siapa sih yang nggak kepikiran ketika ibunya sakit? Iya kan? Yang pertama kita berdoa dulu ya, semoga ibunya dia nih, siapa nih namanya nih ya, siapapun kamu lah ya yang subscribe dari Dota 2 dulu, mudah-mudahan ibu lu segera sembuh. Amin. Segera sembuh, diberi kesembuhan, diberi kepulihan lah ya, diberikan yang terbaik, kepulihan yang terbaik. Amin. Kita doakan dulu. Nah ya, terus ibunya sakit bang sampai nggak bisa jalan. Apa gue bisa nyenengin ibu gue ya bang ya? Guys, satu hal ya, mungkin ini beberapa ada yang bisa relate, beberapa ada yang bisa enggak. Lo ke luar negeri sekarang, lo kerja ataupun kuliah apapun itu ya, lo di Jepang apapun itu gitu kan, entah lo kuliah atau kerja, ibu lo tuh udah bangga sama lo. Keberadaan lo di Jepang itu sebenarnya ibu lo tuh udah bangga dan seneng sama lo. Lah iyalah, siapa sih yang nggak bangga dan seneng ketika anaknya di luar negeri, entah itu kerja atau kuliah, bisa sampai menuntut ilmu dan menuntut rezeki sampai ke luar negeri. Siapa sih yang nggak bangga gitu kan, apalagi halal. Lo iya kan, lo dapat pekerjaan halal dengan cara yang halal, lo bisa ke luar negeri atau sampai kerja di luar negeri gitu kan. Ibu lo tuh dengan keberadaan lo di Jepang sebenarnya udah seneng. Nah cuman gimana supaya bikin seneng lagi? Lo telpon. Sebenarnya lebih senang lagi kalau ibu lu didatengin, tiba-tiba dia tiba-tiba lu pulang dari Jepang, lu jenguk. Cuman kan situasi dan kondisi mungkin tidak mendukung antara lu kerja atau kuliah. Tapi gimana caranya? Lu telpon. Zaman sekarang kan bisa telepon video call gampang, bisa pakai WhatsApp, Discord, Line, apapun itu. Lu telpon. Telepon aja video call, Mak. Misalnya namanya siapa? Budi. Budi lagi kuliah nih, Mak, lagi belajar. Tapi saya dengar Mak nggak bisa jalan. Kenapa, sakit apa sih, Mak? Iya nih, Bud. Mak tadi misalnya lagi begini sakit nih sampai begini. Oh ya udah, Mak. Maaf ya, Mak. Budi mungkin insya Allah bisa pulang 3 bulan atau 4 bulan lagi baru bisa pulang jenguk Mak. Tapi untuk sementara lagi agak sibuk nih, Mak. Tugas kuliah lagi banyak, kerjaan juga lagi lumayan gitu kan. Misal contoh, Budi kirim duit dulu deh ke Mak ya. Nih, buat Mak nih. Zaman sekarang kan transfer gampang, Pak. Zaman sekarang transfer dari luar negeri ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri sekarang gampang banget. Ada namanya Western Union. Ini salah satunya ya. Salah satunya adalah Western Union. Kok embut sih, Bang? Kan namanya Budi. Embut ya.
Gitu. Ya tapi maksud gue di telepon aja dulu. Lu ngomong kayak begitu aja, emak lu lompat-lompat anjir. Maksudnya bahagia. Emak lu lompat-lompat bahagia di telepon tiap hari. Tapi emak nih calon mantu mah namanya Sora Awi. Ya lah buset kata emaknya. Ntar lu. Kata emaknya, kayak gue pernah lihat nih. Gitu, tapi yang jelas pakai kripto lah bang, kirim duit dari luar. Ngeri banget. Emaknya dikirim 1 Bitcoin sih. Wow gila, lu sih anak the best lu. Bang, kakak gue kejerat pinjol di berbagai aplikasi, jadinya nyusahin keluarga. Gimana cara ngasih taunya, soalnya anaknya rebel? Gampang. Pertama lu kasih tahu dulu, goblok lu bikin miskin keluarga, itu satu. Dengan nada lu lah, dengan nada dan itu lu. Kedua, lu bilang, lu literally harus bilang ke dia, kalau misalnya lu nggak bisa dinasehatin lagi, ya mohon maaf, kita harus putus secara ini. Maksudnya putus secara, bukan secara keluarga, enggak, kita nggak boleh memutus tali silaturahmi, apalagi kepada keluarga sendiri. Kita bukannya putus itu, tapi maksudnya putus dalam arti putus tanggung jawab. Lu ngutang sama pinjol, lu terjerat sama pinjol, lu tanggung jawab. Gua nggak mau bantu. Jadi cara dari melatih seseorang itu teman-teman, jangan pernah kasih ikannya. Kasihlah apa? Pancingannya sama umpannya. Jangan kasih ikannya. Kalau lu misalnya dia terjerat pinjol, minta duit dong, minta duit, kasihkan dia. Minta duit ke lu terus lu ngasih terus. Keluarga lu juga ngasih terus. Jangan. Kebiasaan. Gua sekarang ngelatih saudara gua gitu. Apalagi gua tahu faktanya. Aduh, game, gua pengangguran. Gua pengen kerja dong. Kemarin lu gua udah kasih duit mana? Jadi nggak ininya? Belum game, bodoh. Nyari kerjaan itu gampang kalau lu mau. Zaman sekarang lu kata ini actually Mas Irwan yang ngomong ya. Lu kalau mau daftar jadi ojol aja sekarang lebih gampang jauh dibanding masa-masanya si Mas Irwan. Mas Irwan kan Grab udah lama tuh. Dia nge-Grab kan, jadi driver Grab di mobil. Kata Mas Irwan sekarang kalau mau jadi Grab tuh udah lebih gampang jauh dibanding yang dulu anjrit. Aduh, gitu lah ya. Tapi kasihlah kerjaan. Capek deh. Itu satu. Ya nggak, maksudnya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih actually dengan komen dia. Komen dia kan maksudnya adalah dia bilang kan, dia bilang tentang, bang keluarga gue nyusahin keluarga. Lu yang ngapain susah keluarganya? Jangan mau disusahin. Kalau misalnya rumah emak lu tiba-tiba didatengin sama debt collector, kasih tahu aja, dia udah nggak tinggal sini, kasih tahu alamatnya, dia di situ, biar tanggung jawab. Karena gue kesel banget ya, mohon maaf ya, namanya pinjol itu sebenarnya kan kita di Islam tuh nggak boleh riba ya. Tapi ya kalau ngomongin riba agak susah lah ya, orang di Islam di sini yang haram cuman babi gitu kan. Cuman maksud gue, gue pun kesel kepada diri gue sendiri riba gitu kan waktu beli kereta. Tapi maksud gue intinya adalah di sini gue nggak ngomongin secara agama, gue ngomongin secara akal sehat. Sekarang kemarin gue ngeliat ada orang dengan bangganya menipu banyak pinjol. KTP gue aja sekarang banyak KTP palsu, makanya jadi orang jangan polos-polos. Nih gue habis narik dari pinjol sini 16 juta, cabut. Terus sekarang gue kesini habis 20 juta, cabut. Lu sinting. Oh ya gue tahu tuh bang, iya. Itu kan maksud gue, oke lu emang secara pinjolnya memang ya pinjolnya riba dan sebagainya. Gue bukan ngebela pihak pinjol, enggak. Maksud gue di sini gue ngomong tuh secara itu orang kok hidupnya begitu banget gitu. Bisa nggak sih kita bilang dia maling? Lah iya dong, iya kan? Udah maling, bangga pula. Sama yang kayak kemarin Persona 3 Reload. Wow, saya dapat key yang Persona 3 Reload, terus saya jual. Lu udah maling, lu disebut penjahat aja nggak cocok. Penjahat itu kan lu maling diem-diem. Ini lu maling. Wah. Aduh. Kalau gue pernah lihat grupnya di FB malah katanya si Mas Indra, astaga, lu makanya udah maling kok bangga. Bingung saya. Dia pamer. Nggak ngerti lagi gue. Nggak ngerti lagi. Makanya maksud gue intinya, maksudnya itu udah jauh banget dari yang namanya tanggung jawab. Maksud gue intinya balik lagi ke komen dia. Kan kakaknya kan bilang seolah-olah, wah bang, kakak gue nih merepotkan keluarga. Loh, sekali-sekali kakak lu suruh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hal sepele. Mudah dilakukan, tapi bukan hal sepele.
tanggung jawab itu lebih tepatnya tanggung jawab itu dia bukan hal sepele. Gitu kan. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab tuh dari hal simpel aja deh. Lo minjem duit balikin, itu kan tanggung jawab. Lo minjem duit 300 ribu ke temen, balikin. Bukan ngatain, tai lah pelit lu game. Gitu ya kan. Kan aku kan cuma mau kasih tahu aja nih. Jadi kalau itu kan tanggung jawab. Salah satu bentuk dari tanggung jawab tuh seperti itu. Gitu kan. Itu contoh. Oh iya kan. Bukan dikatain tai, lu game lu kaya juga pelit lu. Gitu. Harusnya dibalikin. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Contoh. Satu, tanggung jawab itu berat loh bang, jangan sembarangan janji. Betul. Makanya bukan sesuatu yang diremehkan. Kedua, tanggung jawab itu adalah minjem suatu barang dikembalikan. Bukan kayak contoh, tar, gue pinjem dong buku How to Draw and Create Manga. Oke. Setahun kemudian, mana bro bukunya? Wah hilang tar gue cari dulu ya. Nah, contoh aja gitu kan. Itu contoh aja. Kayaknya Bang Tar udah pernah cerita juga di live stream itu kan. Contoh. Terus ada orang minjem controller PS4. Jadi tiba-tiba pas dikembalikan, kok ini contoh ya. Ini stick Nintendo Switch. Ini Nintendo Switch. Tapi waktu itu kejadiannya di stick PS4. Tombol buletnya kok agak mendem gitu kan. Kok agak mendem nih. Bro, lu tombolnya agak mendem kenapa ya bro? Perasaan waktu gue minjemin lu gak gini. Oh iya game gak tahu tuh. Emang stick PS4 sih emang denger gampang rusak. Denger dari siapa lu bangsat? Gitu kan. Tapi ya itu contoh. Jadi agak mendem. Walaupun memang yang mendem itu yang gue beli memang stick PS4 KW. Memang. Tapi pada saat saya meminjamkan ke beliau itu belum mendem. Memang sticknya KW guys. Jadi stick PS4 itu ngebandingin KW itu adalah kardusnya lu tekan. Kalau keras itu asli, kalau lembek itu KW. Memang sticknya KW. Tapi pada saat saya pinjamkan itu belum mendelep. Gitu. Pas dibalikin, bro kok mendelep ya? Iya kan stick PS4 tuh denger itu ya cepat rusak ini. Oh. Delete, unfriend, segala macem. Mendingan ngaku ngerusakin terus minta maaf. Minimal nggak usah ngaku. Minimal gini loh, misalnya contoh, bro, kok sticknya mendelep ya bro yang bulatnya? Hah, serius lu game? Wah, jujur kemarin sih belum gini. Dia nggak ngaku tuh, jujur kemarin belum gini game. Ya, aduh game maaf ya, aduh mungkin nih karena gue, padahal sebenarnya emang karena dia. Mungkin nih karena gue game, aduh maaf ya, kan lebih enak didengar. Enak gitu kan, oh ya udah bro santai-santai, udah nggak apa-apa, emang KW sih, gitu kan. Enak didengar. Walaupun bangsat juga dia nggak mau ngaku, tapi kan enak didengar gitu kan. Oh ya maaf ya game, maaf ya. Aduh sorry nih game, gimana nih game, sorry. Minimal dia ada rasa tegang. Oh ya udah. Gitu kan. Emangnya agamis cuma perkara sholat doang? Tanggung jawab juga contoh orang agamis. Oh ya iyalah. Orang muslim 4 sifat: sidik, amanah, tablik, fatonah. Bagi yang nggak ngerti ya orang-orang yang non muslim, apa itu bang? Benar, amanah, menyampaikan bijaksana. Kalau di sini yang di garis bawah itu ya, yang di garis bawahi amanah. Kalau di sini bukan amanah, mane gitu. Tanggung jawab itu salah satu contoh amanah loh. Lu kan dititipin barang itu tanggung jawab. Di sini mana gem? Buletnya mendelep. Oh iya emang jelek ya stick PS4 ya, katanya denger-denger. Mana denger dari siapa lo bangsat? Gitu kan. Kan contoh bang, kok kenapa kesel ya? Oh iya, kan contoh. Iya kan kalau gua kesel seolah-olah kayak pengalaman pribadi gitu kan. Ya, minum air putih dulu Mas Gem. Oke, terima kasih Mas Indra. Videoin orang Jepang lagi kiss di publik. Viral di Jepang karena rekam tanpa izin. WNI-nya marah balik dengan bilang kalian ironis. Maksudnya kalian ironis? Oh, maksudnya lu sekalinya ewe, maksudnya jaf gitu ya, di publikasi. Tapi lu Jepang ini gitu. Apa bagaimana maksudnya? Maksudnya gua nggak ngerti omongan orang Indonesia yang bilang kalian ironis ya. Tapi gini,
teman-teman sekalian ya, kalau gue boleh ngomong ya, mungkin ada beberapa orang yang gak suka sama jawaban gue. Tapi gue akan tegaskan kalau gue yang bener bilang bener, yang salah bilang salah. Yang salah adalah orang Indonesianya. Mohon maaf, yang salah adalah orang Indonesianya. Sorry ya. Nggak, tapi serius. Lo di negara orang, lo ngerekam. Sedangkan di negara orang itu ada peraturannya jelas, tidak boleh ngerekam. Bang, tapi kan dia pencipta Jav, bugil-bugilan Tete sama Meki sama Titiau aja ditunjukin, Bang. Dia jualan bokep, Bang. Masa gue rekam nggak boleh? Ya nggak, ya itu bukan jadi alasan dan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Peraturan di negara mengatakan tidak boleh rekam sembarangan, ya nggak boleh rekam sembarangan. Contoh udah kejadian sama Logan Paul dulu. Makanya sampai dibenci sama seluruh orang Jepang si Logan Paul. Ya nggak bisa. Dan mohon maaf gue harus ngomong. Mohon maaf ya. Itu terjadi juga sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia walaupun sih peraturan, apa itu peraturan gitu kan. Gue jujur gini ya. Kalau soal, gue kadang suka ketawa ngeliat orang yang suka lucu-lucuan rekam. Mungkin kalau temennya is okay. Tapi kalau misalnya ada orang pasangan, pegangan tangan, pegangan peluk pundak, terus disun istrinya, disun pipinya, selama bukan mulut ke mulut ya. Menurut gue, lu ngapain ngerekam kayak gitu? Ngapain? Suami istri gue sama Gita juga sering peluk-pelukan sambil jalan, disun jidatnya, disun pipinya. Kadang gue suka nggak ngerti sama yang namanya privasi di negara kita. Ya, mohon maaf sekalian ya, mohon maaf, gue harus ngomong juga. Iya, memang zaman sekarang tuh begitu mudah memviralkan sesuatu, thanks to smartphone, gitu kan. Tapi bukan berarti lo harus rekam semuanya. Gua adalah yang mengedukasi lo pada pentingnya dashcam, betul. Untuk apa? Bukan untuk menyerang, untuk defensif. Sekali lagi, defensif. Maksudnya gimana, Bang? Lu dashcam kalau baik motor ataupun mobil gitu ya. Lu untuk orang kalau misalnya dia yang salah, dia nyerang lu buat barang bukti. Boleh ngerekam, boleh, tapi bukan berarti sesuatu yang biasa aja lu viralin tuh jangan, ngapain. Kecuali kalau misalnya kayak kemarin. Contoh, ada kecelakaan, dia nabrak duluan, diviralin. It's okay, gitu kan. It's okay, terserah. Ada yang nabrakan, ada yang aparat palsu, yang pakai nomor RF tapi palsu, terus bawa pistol lo rekam, boleh untuk defense. Tapi nggak segala sesuatu harus lu rekam. Orang lagi pacaran, lagi pelukan, ya udah sih, biarin aja. Apalagi di negara orang. Udah gitu di Jepang, mohon maaf. Sebelum lu harus tahu, di Jepang itu banyak pervert. Ini numpung ada Mas Indra. Mas Indra masih ada nggak? Mas Indra yang nonton. Mas Indra bisa mengkoreksi saya kalau saya salah. iPhone di Jepang, suara fotonya aja bunyi yang paling keras. Mungkin Mas Indra, masih ada Mas Indra nih. Masih ada Mas Indra. Artinya apa? Negara itu tuh udah saking ketatnya dengan privasi, Pak. Saking ketatnya tentang privasi, tentang foto dan video. Lu ngerekam pakai iPhone yang lu beli di Jepang, nggak cuma iPhone, malah semua HP ya malah ya. Malah semua HP aja itu nggak bisa disetting suara itu, jadi ada bunyi cekrek. Saking maksudnya mereka supaya kalau ada pervert yang mengganggu privasi lu bisa adukan mereka ke polisi. Aduh, ini dengan santai, ciuman kita rekam ini. Lama-lama gue setuju sama Panji yang pelawak tuh, bukan Panji aluminium itu superhero. Panji yang pelawak. Lama-lama gue setuju sama dia loh. Tadinya gue hampir gak setuju dengan perkataan beliau, tapi lama-lama gue setuju. Si Panji pernah ngomong, nih orang Indonesia kebanyakan ya orang yang belum bisa komunikasi, dikasih alat komunikasi. Lama-lama gue setuju, serius. Maksudnya kayak gitu ya, janganlah cuy, janganlah. Panji aluminium, oh iya Panji milenium. Itu candaannya anjir, goblok. Panji milenium. Kalau panci aluminium kan IQ 78 kan. Kalau menurut gue ya memang mungkin IQ ngaruh di situ karena pengetahuan ya. Jadi kan ada namanya EQ, intelligence, IQ. Ada namanya EQ. Gue rasa kalau orang bilang kan IQ rendah, termasuk kakak gue bilang IQ 78 sih. Selama EQ tinggi itu nggak masalah.
Karena gue banyak orang yang nggak tahu apa-apa. Pernah ketemu orang yang nggak tahu apa-apa. Rata-rata dulu teman-teman gue yang dari di luar Pulau Jawa, actually juga ada beberapa teman-teman gue yang game ini buat apa sih? Game itu buat apa sih? Dia literally bener-bener kayak orang baru keluar dari gua gitu kan. Secara intelijen, secara pengetahuan dia belum tahu. Tapi karena EQ-nya tinggi, enak diajak ngobrol, Pak. Enak. Jadi gua pun nggak segan untuk mengajarkan kayak ini loh bro, ini fungsinya ini fungsinya ini. YouTube tuh kayak gimana sih game? Ini loh kayak begini nih, kayak begini. TikTok tuh sosial media kayak gimana sih? Ini loh kayak begini, kayak begini. Gue jadi mengajarkan orang yang EQ-nya, bukan I ya, EQ tinggi. Itu gue jadi nggak segan gitu loh. Gue mengeluarkan seluruh ilmu gue jadi enak. Karena ngomongnya enak, diajak komunikasi bisa. Jadi menurut gue selain IQ jangan lupa EQ. Ya kan? EQ Pak, EQ. Gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau dua-duanya minus 100 percuma juga bang. Iyalah iya. Gitu loh. Jadi maksud gue dari sifat, secara sifat. Apa EQ maksud gue secara kelakuan adab gitu loh. Kelakuan, secara kelakuan lah. Gitu kan. Itulah contoh gitu kan. Salah satu contoh. Gua aja di Bali kemarin gue foto-foto yang cewek bule di pantai, yang cewek di restoran. Itu aja gue izin dulu ke dia. Boleh nggak saya ngepost ini di sosmed? Ini sosmed saya. Gue kasih lihat Instagram gue. Ada ya nih, boleh nggak gitu kan? Masalahnya jujur aja ya guys ya. Gue yang dengan cara tadi ada kasus tadi yang lu di Saweria tadi lu ngomong, bang, masa bang ada orang videoin Jepang terus begini. Itu seharusnya nggak usah dibahas gak sih? Maksud gue maksudnya dalam arti itu udah jelas perbuatan yang kalau bahasa sopan itu yang tercela gitu kan. Kalau bahasa Gemasyo Indo yang bangsat, yang pantat gitu kan. Minimal kalau lu nggak tahu aturan di sana ya lu jangan apa ya bahasanya ya. Jangan lancang. Itu dia bahasanya. Ya. Mungkin dia nggak tahu bang peraturan di Jepang seperti apa. Ya jangan lancang. Jangan lancang. Lo nggak tahu nih peraturannya di sono boleh rekam-rekam. Minimal kalau misalnya nggak sengaja kerekam, stop atau hapus atau rekam ulang. Itu kan adab. Jangan lancang. Excuse me, kalau nggak sengaja, sorry, I'll delete it. Gitu. Jadi masalahnya bukan masalah ini negara Jepang atau apa. Di negara kita sendiri pun juga kadang suka ada kelancangan jujur yang gue kurang suka. Gitu kan, ngapain, dan itu seharusnya nggak usah dibahas. Makanya kenapa gue sampai emosi, karena ya elah bangke. Bang, boleh minta kata-kata penyemangat bang, lagi buat orang yang lagi kerjaan. Si Bu RW lagi nyari kerjaan. Kata-kata semangat untuk orang yang lagi kerjaan. Tetap mencari, jangan putus asa, jangan terlalu banyak percaya sama sosial media. Karena ini lebih tepatnya bukan kata-kata, kalau ini lebih tepatnya nasihat ya. Untuk komen Bu RW dan untuk orang-orang yang lagi mencari kerja. Teman-teman sekalian, mencari pekerjaan itu memang gak mudah. Gak cuman zaman sekarang. Dari zaman nyokap gue, dari zaman empuk gandring, yang namanya nyari kerjaan itu ada usahanya. Jadi jangan lu sekali-sekali, HRD-nya gak bener, PT-nya geblek, ya cari tempat lain. Gak usah fokus ke satu situ. Daripada lu fokus hina-hina terus lu update status di Twitter atau di X, mending lu usaha lempar tuh surat lamaran kerja lu, bikin yang banyak, ngelamar di beberapa tempat yang kebetulan satu kategori. Gue makanya suka heran di Twitter sama di X kok banyak orang yang berantemin HRD apa. Memang ada beberapa HRD yang lucu dan konyol, maksudnya nggak masuk akal. Memang ada. Contoh kayak HRD kemarin kan dicari orang yang bisa ngerti komputer, yang ngerti presentasi, yang ngerti servis AC, yang ngerti servis komputer. Itu memang gila. Memang gila seperti itu. Tapi percayalah, banyak kok HRD yang normal tuh banyak. Dan kalau lu emang nggak diterima, ya udah, nggak usah kesel, cari yang lain. Memang ribet pak, memang ribet yang namanya cari kerjaan dari dulu tuh emang susah. Pendapat lu gimana bang? Ada konten kreator yang setup studio ditiru plek-plekan sama bocil yang baru belajar bikin video. Ini kemarin terjadi keramaian di TikTok dan di YouTube. Di TikTok, Twitter dan di Instagram. Ada seorang bocil meniru karya seorang konten kreator. Backgroundnya sama, lightingnya sama, setupnya sama. Satu, kalau dari kasusnya gue udah sempet lihat, beda sih.
Satu beda. Ya, kalau dari kasusnya kan gue udah lihat tuh perbedaan video si bocah sama si itunya, sama si konten kreatornya. Beda sih. Semua konten kreator bisa ngenilai beda, itu beda. Seandainya sama pun, lo ngomong aja ke dia, weh mantap, sama kayak gue nih, ininya nih, settingan ininya, mantap, semangat ya bro. Karena kalau bagi gue dan Bang Tara, bukannya kami sok suci, banyak youtuber, banyak konten kreator sekarang yang meniru style editing kami, style pewarnaan dari segi color grading kami, gua dan Bang Tara, banyak semua yang dapat template dari Bang Tara, bukannya sombong. Ini nyata. Banyak semua yang color correctionnya dari Bang Tara, semua banyak. Tapi apakah kita ngomong, wah nggak boleh nih, nggak boleh? Ya kagak. Justru gue sama Bang Tara ketika hasil karya kami bisa ditiru, bahkan orang itu, maksudnya ditiru dalam arti bukan niru gimana, alias lebih tepatnya menjadi inspirasi. Kalau sampai bisa menjadi inspirasi dan dia bisa sukses, lebih kaya, lebih sukses, kami bahagia. Jangan pernah menjadi orang susah senang atau senang orang susah. Jangan. Kecuali kalau konten lu dicuri. Beda cerita ye. Contoh kayak kemarin, Bang, saya Clipper Bang. Oke, pas gue lihat kan, gue live stream 3 jam. Dia channel Clipper upload 3 jam. Itu baru namanya pencurian konten. Kalau konten dicuri boleh lu protes. Wajib malah lu protes. Tapi kalau misalnya lu menjadi inspirasi orang, lu menjadi karya lu ditiru atau dimodified lah ya, ditiru terus dimodified, bahkan karya dia menjadi lebih baik dan lu menjadi inspirasi mereka, bro, you should be proud menurut gua. Klip 3 jam apaan Bang? Iya anjir, literally di-upload, direkam sama dia. Menurut gua ya nggak apa-apa konten kreator yang protes itu, gua juga gini, gua ngerti kenapa lu protes, gua ngerti banget. Kalau gue sih jujur ngeliat dari 2 sisi. Sorry, gua walaupun kalau gue cuma nasihat gua kayak gitu ke lu gitu loh. Jadilah inspirasi banyak orang. Kita nggak usah ngomongin amal. Yang namanya rezeki itu nggak ada yang bisa motong kecuali Tuhan. Bang Tara, Bang Gema, gaya-gaya lawak lu dengan ngebacain berita menjadi badut, sekarang makin ditiru sama media-media Bang. Ya udah biarin aja. Terus apakah Tara Ars dan Gema Show Indo mati? Alhamdulillah enggak. Orang boleh niru, tapi nggak ada orang yang bisa kayak Tara Ars dan Gema Show. Itu satu hal yang lo harus camkan ya. Untuk konten kreator yang protes, gue nggak marahin lu kayak wah goblok lu tolol, enggak. Gue justru nasihatin lu, bro, karya lu mau ditiru sama orang sekalipun, nggak ada yang bakal bisa jadi lu. Selesai ya. Dulu gue sama Bang Tara dikatain bawain berita kok kayak badut, sampai dituduh pasangan homo sama suatu media. Ada kayak gitu, ada. Tapi sekarang medianya yang ikut-ikutan jadi kebadut-badutan, jadi lucu gitu kan. So, maksud gue, menurut gue adalah ya sudah, biarkan saja. Nggak ada kan yang menjadi Tara Ars dan Gema Show. Lu sebut YouTuber mana yang dari 2007 masih hidup di 2024? Kalau nggak pindah, udahan, pensiun, pindah ke TV, pindah ke website lain. Cuman Tara Ars dan Gema Show Indo bos, bukannya sombong. Gitu kan. Begitu. Jadi orang lu boleh nginjek kita, orang boleh niru kita, biarin. Jadi inspirasi justru malah bagus. Biarin, tapi nggak ada yang bisa meniru Anda. Jadi teman-teman sekalian, kalau lu punya karya, misalnya karya lu tiba-tiba ditiru atau gimana, ya udah, biarin aja. Biarin, lu jadi inspirasi mereka malah bagus. Gitu. Tapi yang jelas rezeki lu nggak bakal terputus. Bang, tapi kan udah takut ntar jadi lawan pasar. Insya Allah nggak bakal. Percayalah sama gue. Pokoknya semua perbuatan itu ada balasannya kok. Gitu ya. Intinya tuh hidup cukup, betul. Cukup buat makan, cukup buat beli Mercedes S-Class, cukup buat beli rumah di Peak, cukup buat beli Apple Vision Pro, cukup. Cukup bangsat kamu ya. Gue kaget bang, temen gue mobilnya Supra. Hah? Temen gue mobilnya Supra, mobil lo ya. Kalau motor Honda Supra X, Supra Fit. Mobilnya Supra, HP-nya Google Pixel 8 Pro,
Ditolak sama cewek goblok bang dengan alasan HP-nya bukan iPhone. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Goblok! Bang, info sekarang Bang Alip dan Lord Avi 2024 bang, dan salam sehat dari Flores. Kalau Alip gua nggak tahu. Kalau Avi kemarin dari pas live Bang Tara Media Share, lu pada nge-share tuh. Si Avi sekarang udah kerja di situ, langsung gua ngomong alhamdulillah. Itu anak masih. Gue actually agak nangis dalam arti seneng sih. Hasil didikan gue selama 3-4 tahun ya, itu berhasil. Berhasil artinya apa? Si Avi nggak minta-minta sama orang, dia bekerja dengan tulus. Avi itu pejuang gitu. Avi itu pejuang, makanya gue alhamdulillah. Kemarin ada tuh salah satu lo pada yang ngirim ke media share-nya ya kan tentang Avi, alhamdulillah. Direkamin sama omnya kalau nggak salah dia lagi kerja. Bagus. Gue lebih menghargai sama orang ya, seperti Avi, dengan segala kekurangannya dan kadang bikin nyebelin, jujur. Kadang nyebelin ya, dengan berbagai kekurangannya lah. Gue lebih menghargai orang Avi ya, orang kayak Avi, karena dia mau berusaha cari kerja. Yang minta Avi pergi dari sini tuh Avi loh. Lo bayangin, Avi itu udah kerjanya cuma jaga pagar, main sama makan, udah, plus nerima duit. Tapi si Avi maunya nyari kerja dan dia sekarang kerja sama omnya. Orang seperti itu gue lebih menghargai daripada orang yang munafik ya, yang dimana bilang, oh udah berusaha nyari kerja tapi nggak dapat ujung-ujungnya minta ke saudara atau ke temennya. Mohon maaf, saya harus tegaskan itu. Tapi Bang Avi kan begini ya, bodo amat. Gue lebih menghargai orang kayak Avi karena ada apa? Ada usaha. Tapi Bang, kalau mungkin orang Avi lu pikir gak penyakitan? Mohon maaf. Kalau lu bilang, oh Bang, tapi mungkin gue ada orang yang males karena apa, karena itu, karena ini. Enggak, usaha. Emang males aja. Gitu ya. Avi itu. Walaupun segala kekurangannya kadang bikin kesel, bikin nyebelin, kadang bikin kita ngakak. Tapi dia mau usaha. Itu ya. Sekian dan terima kasih. Warnanya jadi pink anjir. Ini Gita banget nih. Oh man, ini nih. Ini guys. Lu tau nggak? Ini yang suka di lampu merah. Iya. Tapi actually gue kasihan loh sama orang-orang yang suka di lampu merah. Karena apa? Itu bahaya loh guys. Itu bahaya buat kulit loh. Lu tau nggak, manusia Silverman gitu anjrit, yang suka di lampu merah. Itu bahaya loh buat kulit. Gue mau ngasih tahu tapi ntar gue digebuk sama dia. Aduh. Gila, lu pikir gue takut? Lawan bos. Allah Tuhan. Guys, cara nge-heal gimana sih? Gue bisa ini deh. Nah, nggak usah megang dua. Amano kakeru, urano, meki. Gila. Kok enak pakai samurai? Gue pakai tiff dulu kayak orang goblok anjir. Gimana sih cara assassinate? Gue lupa deh. Cara assassinate gue lupa deh. Kan setahu gue kalau assassinate XP-nya lebih banyak. Oh gini guys. Goblok. Gue lupa cara assassinate. Apa itu diam-diam ya? Saya mendingan diam-diam. Berak. Aduh. Ampun om. Oh, stick gue disconnect, goblok. Tarlo, stick gue mati. Ya. Dasar goblok, stick PS5 goblok. Oh, jadi gitu jurus gue. Goblok. Gue nginjek damage-nya segitu, di damage-nya segitu anjing.